Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Selalu setiap kali program ini kita berikan, satu doa kita bersama-sama supaya setiap kita semakin hari, semakin dalam menggali akan firman Tuhan. Dan semakin hari kita bisa mengerti tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kasih karunia Tuhan itu yang berlimpah-limpah itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda dan saya. Saya temukan sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Kalau Anda perhatikan baik-baik mulai ayat yang keempat sampai yang ke-10. Di sana bagaimana Rasul Paulus mendapat pewahyuan daripada Allah, dan tentunya pewahyuan ini diberikan kepada Paulus melengkapi setiap keberadaan kita, semua gereja Tuhan. Dan setiap kita semakin mengerti bahwa Anda dan saya hari ini, kalau kita ada, kalau kita bernafas, bahkan kalau kita mendapat keselamatan daripada Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik setiap kita. Bukan, saudaraku. Sekali lagi, bukan. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, kita berkorban karena Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik dari sorga bagi Anda dan saya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu bersuka cita. Satu dari sekian banyak alasan kita bersuka cita adalah karena kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan rahmat Tuhan. Dikatakan begini dalam ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang keempat ini, bagaimana kita bisa melihat sebuah hatinya Tuhan, sebuah kebenaran Tuhan yang kita bisa melihat Allah yang kaya dengan rahmat. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan rupiah, yaitu anugerah keselamatan. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau Anda mau beli baju, mau beli celana, mungkin dengan rupiah bisa. Tapi keselamatan bukan demikian. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan apapun. Ya, dengan materi yang kita miliki, tidak bisa. Anda mendapat keselamatan karena rahmat Tuhan. Karena kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan. Nanti kita lihat di bagian firman berikutnya. Yang menarik bahwa Allah yang kaya dengan rahmat tadi, artinya Tuhan yang empunya. Dia yang empunya bumi, Dia yang empunya sorga, Dia yang empunya segala sesuatunya. Oleh karena kasih-Nya yang besar, ternyata Dia memiliki kasih yang besar. Dan kasih yang besar itu diperuntukkan bagi setiap gerejanya. Bagi setiap Anda dan saya hari ini, sesungguhnya engkau mendapatkan perkenanan hati Tuhan. Engkau mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Alkitab katakan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar, yang dilimpahkan kepada siapa? Kepada Anda dan saya. Kepada saya yang berbicara, kepada juga semua pemirsa yang bisa mengikuti program ini. Jadi artinya begini, bahwa sesungguhnya Tuhan itu ketika Dia memberikan kasih-Nya tidak pernah memandang bulu, tidak pernah memandang latar belakang Anda hari ini. Dia tidak pernah memandang background kita masing-masing. Yang saya tahu ketika ada hati-hati yang terbuka, ketika ada pribadi-pribadi yang haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan keselamatan, haus akan kasih Tuhan, maka di situ Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan Tuhan akan menyatakan bagaimana kuasa-Nya terjadi bagi setiap kita. Bahkan dikatakan sesungguhnya Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ayat yang kelima jelas di sana menyeratkan sesungguhnya Tuhan itu memberikan kehidupan bagi Anda dan saya sekalipun kita harusnya mati. Karena apa? Karena dosa. Sekali lagi, karena dosa. Ya, jadi upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan membawa kita kepada yang namanya keselamatan. Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-6, di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan Anda dan saya, membangkitkan kita, bahkan memberikan tempat, memberikan lokasi yang terbaik bagi setiap kita di kerajaan sorga. Sorga tempat di mana Allah bertata, sorga tempat di mana tidak ada sakit penyakit, sorga lokasi di mana kita hanya memuji Tuhan, bersuka cita kekal selama-lamanya. Dan itu menjadi bagian Anda hari ini, itu menjadi bagian kita hari ini. Itu bukan karena kita membeli sorga dengan pangkat kita, dengan uang kita, dengan materi kita. Bukan demikian. Tapi semua sekali lagi diberikan karena kasih karunia daripada Tuhan. Alkitab bilang bahwa ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kita. Itu bukan hasil usaha masing-masing Anda dan saya. Bukan.
tetapi semua karena pemberian Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan dikatakan begini, itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan hasil karya kita, itu bukan hasil dari kreasi kita, bukan. Tapi Alkitab katakan bahwa itu semua karena pemberian daripada Tuhan. Jadi dengan demikian, bagaimana dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya jangan ada satupun orang yang menyombongkan diri ketika engkau menjadi anak-anak Tuhan. Berbanggalah karena kasih karunia Tuhan itu memberikan perkenanan bagi setiap kita. Kita yang hina, kita yang penuh dengan kekurangan, kita yang penuh dengan pelanggaran. Tapi Tuhan melayakkan Anda dan saya untuk menerima kasih karunia yang besar. Dikatakan begini, ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya setiap kita hidup di dalamnya. Jadi hari ini Bapak Ibu saya kasihi, dari ayat 4, 5, 6 sampai ke 9 dikatakan bagaimana sesungguhnya kita diselamatkan karena kasih karunia. Baiklah kita endingnya, kalau kita mengacu kepada ayat 10, biar setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya Anda mempermuliakan Tuhan. Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalamnya Tuhan diagungkan. Alkitab bilang kita diciptakan oleh Allah dan tentunya kita diciptakan kembali di dalam Roh Kudus supaya kita menghasilkan satu karya. Di dalamnya ada sentuhan kuasa Tuhan. Di dalamnya setiap kita mempermuliakan Tuhan. Dengan kata lain begini, hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Paulus bilang bahwa sesungguhnya di dalam Kristus Dia menghendaki supaya kita mengerjakan hal-hal yang baik. Saya katakan bahwa setiap kita Tuhan ciptakan untuk melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini ada banyak kesempatan sekali buat kita bisa mengungkapkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Untuk Anda menjadi berkat dengan bermacam-macam cara. Alkitab bilang hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan hukum yang kedua yang sama nilainya, ya, yang sama maksudnya juga, bagaimana kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu masing-masing. Dan Alkitab bilang bahwa setiap kita harus memperagakan kehidupan yang seperti itu. Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga melihat siapa orang di sekitar kita. Mungkin mereka perlu pertolongan, mungkin mereka perlu bantuan Anda, atau juga mungkin mereka perlu support dari kita hari ini. Kalau Anda punya kesempatan hari ini untuk melakukan, untuk mengerjakan, kenapa tidak? Jangan tunda waktu, sekarang waktunya. Mungkin kau berkata, aduh sekarang lagi krisis, nanti deh, tunggu kalau pandemi udah selesai. Saya bilang kepada semua saudara hari ini, izinkan saya katakan, hidup ini sebuah kesempatan. Waktu akan terus berjalan. Jangan sampai kita menunggu atau menunda. Nanti endingnya apa? Kita menjadi pemalas. Tapi ketika ada waktu dan kesempatan buat kita hari ini, lakukan yang terbaik. Lakukan karena engkau mengasihi akan Tuhan. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Lakukan setiap apa yang kita perbuat di dalamnya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Fokusnya hanya buat Tuhan, bukan buat diri kita. Bukan juga buat keluarga kita, bukan. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita punya kehidupan untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Endingnya adalah begini. Tuhan menyiapkan kita supaya Anda dan saya tinggal di dalamnya. Hari ini setiap kita mau tinggal di dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ini renungan buat program kali ini. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan, kita diberkati luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita.